Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri Nur Asyura Adinda. Dan saya Syarifah Maula. Saya beserta rekan saya akan menjelaskan tentang analisis yuridis pertanggungjawaban atas perbuatan wan prestasi dalam perjanjian asuransi kebakaran. Studi putusan nomor 1040K garing PDT garing 2014, mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6C dengan dosen pengajar Ibu Marlia Sastro SHM Hukum. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kasus yang akan kami bahas di sini terdapat pihak-pihak yang berperkara, antara lain PT Asuransi Adira Dinamika selaku pihak tergugat sekaligus penanggung dan Santreda penggugat sekaligus tertanggung. Kedua belah pihak terikat dalam perjanjian perasuransian dengan bukti kepemilikan polis yang dipegang oleh pihak Santreda dengan nomor 070108001986 tanggal 8 Desember 2019 untuk menjamin resiko kebakaran gudang beserta isinya. Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis, pihak tertanggung membayar premi kepada pihak penanggung sebesar 5.300.000.000 rupiah dengan nominal pertanggungan sebesar 3.500.000.000 rupiah. Selama masa pertanggungan telah terjadi musibah kebakaran pada ruko yang telah dijaminkan oleh pihak tertanggung kepada pihak asuransi. Atas kebakaran yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2008 tersebut, pihak tertanggung mengajukan permohonan klaim kepada pihak asuransi. Sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh pihak tertanggung, besar total nominal pengajuan klaim yang diajukan adalah Rp4.329.055.000. Pihak asuransi selaku pihak penanggung melakukan penolakan atas klaim tersebut. Dikarenakan adanya penolakan atas klaim tersebut, tertanggung mengajukan gugatan pada tingkat pertama dengan nomor perkara 29-PDTG-2012-PN Jakarta. Pihak asuransi dengan tegas menolak pembayaran klaim dengan berbagai dalil, seperti adanya perbedaan besar nominal pengajuan klaim, di mana menurut penilaian kerugian yang dilakukan oleh PT Axis International selaku jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi adalah sebesar Rp244.991.992. Sedangkan menurut penilaian dari pihak penggugat selaku tertanggung adalah Rp4.329.055.000. Selain itu, pihak asuransi merasa bahwa data-data yang diberikan oleh pihak tertanggung kepada penanggung tidak benar adanya, mana status kepemilikan tanah dan bangunan yang telah diasuransikan atas nama ayah penggugat, WOD Zunaidah. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta adalah menolak seluruh gugatan yang telah diajukan oleh penggugat dengan salah satu pertimbangan bahwa penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar pada saat penutupan polis asuransi, yaitu menyangkut kepemilikan gudang yang ternyata pemilik tanah dan gudang yang dijadikan objek pertanggungan adalah WOD Zunaidah dan bukan milik penggugat selaku tertanggung, sehingga melanggar pasal 1 perjanjian polis. Penolakan atas gugatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta tidak diterima oleh pihak penggugat, yang kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor perkara 99 PDT 2013 PT DKI. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu menolak semua gugatan pembanding dan menguatkan putusan hakim sebelumnya. Pengajuan kasasi pun dilakukan oleh pihak tertanggung kepada Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1040 PDT 2014. Namun pada putusan hakim pada tingkat kasasi adalah mengabulkan gugatan pemohon kasasi untuk sebagian. Dengan latar belakang masalah seperti yang telah dijelaskan, maka berikut analisis yuridis pertanggungjawaban atas perbuatan wan prestasi dalam perjanjian asuransi kebakaran putusan nomor 1040K PDT 2014. Klaim asuransi kebakaran yang diajukan oleh tertanggung dalam memenuhi standarisasi polis asuransi kebakaran Indonesia pada pasal 290 KUHD menyebutkan bahwa polis kebakaran menanggung kerugian atau kerusakan atas harta benda yang ditanggung yang disebabkan oleh resiko-resiko pokok seperti kebakaran yang berasal dari harta benda yang ditanggung atau api sendiri, atau api yang berasal dari luar, kesalahan pelayanan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan apa saja dengan cara bagaimanapun penyebab timbulnya kebakaran asalkan tidak diketahui terlebih dahulu. Peledakan, ketel uap, ketel gas, obat mesin, dan segala macam peledakan kecuali oleh tenaga nuklir.
Sambaran petir dan semacam, walaupun tidak menimbulkan kebakaran, akan tetapi menimbulkan kerusakan kasus sederhana, maka perusahaan asuransi akan ditangani sendiri atau internal adjuster. Pengajuan klaim asuransi yang dilakukan oleh tertanggung PT Asuransi Adira Dinamika terhadap penanggung Samtrida telah memenuhi unsur-unsur standarisasi polis asuransi kebakaran Indonesia, karena tertanggung PT Asuransi Adira Dinamika telah membayar premi asuransi setiap bulannya yang ditetapkan oleh penanggung PT Asuransi Adira Dinamika. Dengan pelaksanaan pembayaran premi asuransi yang telah ditentukan oleh PT Asuransi Adira Dinamika tersebut, maka secara hukum perjanjian polis asuransi kebakaran tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan dengan iktikat baik oleh kedua belah pihak. Apabila dalam pengajuan klaim syarat-syarat resiko telah dipenuhi, maka pembayaran klaim akan dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Namun dalam hal klaim tidak memenuhi persyaratan atas resiko yang ditanggungkan, maka klaim tidak dapat dibayarkan sebagaimana mestinya. Dalam permohonan klaim resiko kebakaran berdasarkan standarisasi polis asuransi kebakaran, yakni bahwa pemohon klaim atau Samrida wajib melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan musnahnya harta benda dari tertanggung atau Samtrida yang telah diasuransikan kepada PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung, yaitu 1. Surat permohonan klaim asuransi sebagai pendukung dari dokumen lain yang membuktikan bahwa memang benar telah terjadi peristiwa kebakaran yang terjadi karena kelalaian yang ditanggung oleh pihak penanggung PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung tersebut. Yang kedua, dengan melampirkan surat hasil penyidikan kepolisian terhadap peristiwa kebakaran tersebut, yang mana bukan terjadi karena rekayasa atau kesengajaan dari pihak Samtrida atau tertanggung, akan tetapi karena adanya kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran tersebut yang seharusnya ditanggung oleh pihak asuransi Adira Dinamika selaku perusahaan asuransi dan penanggung. Yang ketiga, foto-foto tentang bukti telah terjadi kebakaran oleh tertanggung Samtrida. Setelah perusahaan asuransi menerima pemberitahuan adanya kerugian, maka perusahaan asuransi akan melakukan pengecekan keabsahan polis. Kemudian perusahaan asuransi akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, lokasi kejadian, jumlah kerugian, jumlah harga dari bangunan, barang, mesin yang tidak terbakar, dan apakah nasabah juga melakukan kewajibannya. Apabila semua dokumen telah dipenuhi, maka perusahaan asuransi harus memenuhi jumlah kerugian sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam polis tersebut. Jika klaim nasabah dianggap valid, maka perusahaan asuransi akan memberikan informasi pertanggungan besaran jumlah ganti rugi yang akan dibayar. Besaran ganti rugi tersebut adalah tanggung jawab pihak asuransi. Sebaliknya, jika klaim dinyatakan invalid, maka perusahaan asuransi akan memberitahukan bahwa klaim ditolak beserta alasan. Perusahaan asuransi berkewajiban untuk menyelesaikan proses ganti rugi. Biasanya maksimal 30 hari kalender sejak kesepakatan tertulis antara perusahaan asuransi dan nasabah atas kepastian jumlah ganti rugi yang harus dibayar. Kemudian akan dijelaskan penyebab terjadinya perbedaan interpretasi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1040K PDT 2014. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpedoman pada ketentuan hukum pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memandang bahwa para pihak telah terikat dalam perjanjian asuransi kebakaran yang sah, di mana tertanggung membayar premi asuransi sebesar Rp5.200.000 sesuai kesepakatan yang dimuat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia untuk masa tertanggung 28 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009. Namun dalam dasar pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih berpedoman kepada ketentuan pasal 521 KUHD secara tekstual dan menginterpretasikan hanya dari segi yuridis formal dan mengenyampingkan asas-asas perjanjian yang termuat dalam KUH Perdata. Hal ini mengakibatkan batalnya perjanjian antara kedua pihak karena pihak tertanggung memberikan data yang tidak sesuai. Berdasarkan pertimbangan hukum, tidak ada pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh adanya kesalahan pemberian data objek asuransi dari pihak tertanggung kepada penanggung. Maka menurut pertimbangan hukum Mahkamah Agung, perbuatan tertanggung tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
Oleh karena itu, menurut pertimbangan Mahkamah Agung, perjanjian asuransi PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Dan oleh karena itu, pihak penanggung wajib membayar ganti rugi kepada tertanggung yang besarnya sesuai kesepakatan. Pasal 251 KUHD berlaku, maka penanggung tidak memiliki kewajiban membayar kerugian. Persesuaian kehendak dalam asuransi kerugian dinyatakan secara tertulis, yaitu dengan diajukannya permohonan dengan mengisi SPPA oleh tertanggung kepada penanggung yang kemudian disetujui oleh penanggung. Di dalam SPPA tersebut termuat data lengkap dari tertanggung, keterangan lengkap mengenai benda pertanggungan, dan syarat-syarat pertanggungan. Disetujuinya SPPA tertanggung oleh penanggung berarti telah terjadi pernyataan persesuaian kehendak dari kedua belah pihak secara tertulis, yang berarti diterimanya tawaran atau usul tertanggung melalui SPPA oleh penanggung dan lahirlah perjanjian asuransi. Apabila melihat dalam praktik asuransi kerugian bahwa kewajiban mengungkapkan fakta yang sebenarnya tentang benda pertanggungan sudah dimulai sejak penutupan perjanjian, yaitu dalam pengisian SPPA, maka iktikat baik dalam asuransi kerugian tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian saja, akan tetapi ada dalam penutupan perjanjian sudah ada iktikat baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya wan prestasi pembayaran ganti rugi harta benda tertanggung Samrida oleh penanggung PT Asuransi Adira Dinamika adalah dalam pelaksanaan perjanjian polis asuransi kebakaran mempunyai iktikat tidak baik dari penanggung Adira Dinamika dengan mencari dalil hukum, yaitu ketentuan pasal 251 KUHD, di mana pemberi data yang salah atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya menjadi alasan bagi penanggung untuk tidak memenuhi prestasinya dalam membayar ganti rugi harta benda milik tertanggung Samrida yang telah musnah terbakar. Tertanggung Samrida diindikasikan oleh penanggung Adira Dinamika telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja, telah memberikan data yang tidak sebenarnya atau data yang tidak benar sesuai kenyataan lapangan yang ada. Padahal pemberian data yang salah dari tertanggung Samrida tidak menimbulkan kerugian bagi penanggung PT Adira Dinamika. Karena meskipun data yang diberikan tertanggung Samrida terhadap objek asuransi berupa luas tanah dan bangunan lebih luas dari data kenyataannya, namun penanggung sudah menghitung berdasarkan data yang diberikan oleh tertanggung, sehingga menghasilkan nilai pertanggungan sebesar 3.650.000.000 rupiah dan nilai premi asuransi yang wajib dibayar oleh tertanggung adalah 5.300.000 rupiah setiap bulannya. Tertanggung Samrida telah melaksanakan pembayaran premi asuransinya setiap bulan dengan iktikat baik, dan oleh karena itu seharusnya penanggung juga wajib melaksanakan prestasinya dengan iktikat baik juga dengan cara membayar ganti rugi atas benda tertanggung yang telah musnah terbakar. Namun pada kenyataannya, meskipun perjanjian polis asuransi tersebut telah dibuat dengan benar berdasarkan instrumen hukum yang lengkap yang berlaku dalam bidang perjanjian asuransi kebakaran, akan tetapi karena tidak ada iktikat baik dari penanggung, maka penanggung melanggar perjanjian dengan melakukan perbuatan wan prestasi yang merugikan kepentingan tertanggung Samrida. Berikutnya adalah kesimpulan dari analisis kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah klaim asuransi kebakaran yang diajukan oleh tertanggung dalam memenuhi polis asuransi kebakaran Indonesia adalah jika terjadi musibah kebakaran, nasabah harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi. Nasabah perlu memberikan penjelasan mengenai kejadian dan keterangan tertulis mengenai kronologi sebenarnya. Laporan harus segera dibuat maksimal 7 hari kalender. Nasabah mengisi formulir data diri dan penyebab kebakaran serta nilai remi dan pertanggungan yang dibayar oleh nasabah. Kemudian nasabah juga melengkapi dokumen berupa formulir klaim, polis, dan berita acara dari kepala desa, kelurahan, atau kepolisian sektor setempat. Penyebab terjadinya perbedaan interpretasi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1040K/PDT/2014 adalah dalam hal melakukan penafsiran hukum terhadap pasal 251 KUHD, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpedoman kepada ketentuan pasal 251 KUHD berdasarkan bunyi pasal
tersebut, sehingga penafsirannya menjadi setiap pemasukan data yang salah oleh nasabah dipandang merupakan suatu perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan pelaksanaan pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan Mahkamah Agung menafsirkan ketentuan pasal 251 KUHD tersebut secara fleksibel, di mana meskipun nasabah salah memasukkan data mengenai objek pertanggungan berupa tanah dan bangunan dalam hal luasnya, namun kewajibannya untuk membayar premi asuransi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang termuat di dalam perjanjian polis asuransi. Pihak PT Asuransi Adira Dinamika memandang bahwa tertanggung telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan yang tidak benar terhadap luas tanah dan bangunan yang dipertanggungkan di dalam perjanjian polis asuransi tersebut, yang mengakibatkan penanggung tidak berkewajiban untuk menanggung objek yang dipertanggungkan, yaitu tanah dan bangunan yang telah terbakar dalam suatu peristiwa kebakaran tersebut. Sekian analisis kasus yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.